tikus dimakan, ya, ular, kelelawar, curut, kecoa, segala macam. Di mana mereka itu sebetulnya memiliki penyakit-penyakit yang tadinya hanya bisa menular di kalangan hewan itu sendiri. Tetapi virus ini kemudian bermutasi karena terjadi interaksi dengan manusia dan kemudian menular juga kepada manusia. Mumpung di bulan Ramadan ini, di dalam suasana pandemi global ini, di mana banyak saudara kita, sahabat kita, ya kawan-kawan kita terserang oleh penyakit ini dan sebagainya lagi, dipanggil oleh Allah meninggal dunia dikarenakan penyakit yang mematikan itu, maka ada baiknya kita untuk menengok peringatan Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat cangkir tasawuf, kita telah berada di bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan hikmah, dan bulan yang penuh dengan ampunan Allah. Marhaban ya Ramadan. Sahabat sekalian, untuk siapakah rahmat, berkah, hikmah, dan maghfirah Allah itu disediakan selama bulan suci ini? Tentu saja buat orang-orang yang sengaja mencari rahmat. Orang-orang yang tidak mau mencari rahmat tentu saja tidak mendapatkan rahmat Allah. Untuk siapa berkah yang disediakan oleh Allah di bulan ini? Tentu saja buat orang-orang yang sengaja mencari berkah. Demikian juga tentang hikmah. Untuk siapa hikmah itu? Tentu saja buat orang-orang yang mencari hikmah, dan maghfirah itu pun tentu saja buat orang-orang yang sengaja mencari ampunan Allah. Orang-orang yang tidak melakukan semua itu dengan sengaja, maka tentu dia tidak mendapatkan apa-apa di bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat, penuh berkah, penuh hikmah, dan penuh ampunan Allah ini. Sahabat sekalian, terkait dengan hal itu, maka saya ingin mengajak Anda untuk sengaja melakukan tadarus Al-Quran di bulan ini untuk mendapatkan hikmah yang banyak di bulan suci yang penuh dengan hikmah ini. Dan mudah-mudahan rahmat Allah, berkah Allah, ampunan Allah akan turun juga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, di bulan suci Ramadan ini saya ingin mengambil beberapa bagian atau beberapa episode untuk mengajak Anda bicara tentang corona, pandemi corona yang sedang melanda dunia demikian dahsyatnya, dan beriringan, berbarengan dengan bulan suci Ramadan. Ada kaitan yang sangat erat bagaimana kita menyikapi pandemi corona itu dengan ibadah puasa yang sedang kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Kita akan mengkajinya dalam beberapa episode ke depan. Nah, di episode yang kali ini saya ingin mengajak Anda atau memberikan informasi kepada Anda tentang sejarah corona dan kemudian kaitannya dengan pandemi global yang menyerang manusia ini sudah beberapa dasawarsa yang terakhir. Sebetulnya virus corona itu bukan virus baru. Dia sudah ada sejak awal abad ke-20, itu sudah terdeteksi keberadaannya, dan baru dilakukan kajian-kajian lebih intensif di tahun 1960-an pada waktu itu. Tetapi kalau kita menengok sejarah tentang virus ini, kita sudah melihat itu terjadi pada tahun 1918 yang disebut sebagai pandemi flu Spanyol, di mana pada waktu itu seluruh dunia ya diserang oleh pandemi global yang menyerang sekitar 1 miliar penduduk bumi. Padahal penduduk buminya pada waktu itu masih sekitar 1,7 miliar.
Jadi sekitar 60% penduduk bumi waktu itu terserang oleh virus corona yang dikenal sebagai influenza. Jadi sebetulnya virus influenza, virus flu itu adalah jenis corona. Nah, virus ini mengalami mutasi terus-menerus, gampang berubah, dan semakin lama semakin ganas, semakin patogen dengan daya bunuh yang semakin mengerikan. Sahabat sekalian, di tahun 1918 itu flu Spanyol, yang orang Spanyol sendiri kemudian menyebut dengan flu Prancis karena tidak mau dijadikan kambing hitam, ya. Itu menginfeksi seluruh, ya, hampir di 5 benua ini dengan penduduk 1,7 miliar yang terinfeksi, sekitar 60%-nya. Dan Anda tahu berapa korban meninggalnya, yaitu sekitar 100 juta orang. Anda bisa membrowsing ini dalam catatan sejarah yang ada di dunia digital. Bahwa itulah salah satu pandemi global virus corona yang sangat mematikan karena memakan korban sampai 100 juta orang di seluruh dunia. Dan ternyata virus ini kemudian terus terjadi dan menyerang dan menyebabkan kematian di berbagai negara, tetapi tidak bersifat pandemik seperti itu, sporadis di berbagai negara, tetapi setiap tahunnya diperkirakan masih ratusan ribu orang yang meninggal setiap tahunnya dikarenakan virus ini. Itu dalam ilmu virus disebut dengan kode H1N1. Jadi virus itu memiliki protein tertentu yang menjadi karakter dia. H itu adalah hemaglutinin, ya, salah satu jenis protein yang menjadi ciri khas dari virus corona, dan N itu adalah neuraminidase, juga menjadi ciri khas dari virus corona itu. Nah, ternyata virus corona ini gampang mengalami mutasi atau perubahan-perubahan, ya, seiring dengan lingkungan yang menyertainya. Pandemi yang kedua itu terjadi pada tahun 1957 yang dikenal sebagai flu Asia. Jadi kalau tadi itu asalnya dari kawasan Eropa, sekarang ini dideteksi pada tahun 1957 itu berasal dari kawasan Asia. Menyerang jutaan orang di Asia dan yang meninggal itu sekitar 2 juta orang. 2 juta orang meninggal disebabkan flu yang disebut sebagai flu Asia. Dan virusnya itu sudah mengalami mutasi, bukan H1N1, melainkan menjadi H2N2. Dan selanjutnya lagi, 10 tahun kemudian kira-kira, pada tahun 1968, muncul lagi flu itu di kawasan Asia, khususnya di Hong Kong. Dan kemudian dikenal sebagai flu Hong Kong. Ini menunjukkan asalnya saja, karena kemudian pandemi ini secara global menyerang berbagai negara di dunia. Nah, flu Hong Kong ini juga menyerang puluhan juta manusia terinfeksi dan korbannya lebih banyak dari flu Asia. Diperkirakan tercatat sekitar 4 juta korban meninggal dunia disebabkan oleh flu Hong Kong itu. Virusnya mengalami mutasi lagi yang disebut sebagai H3N2. Nah, sahabat sekalian, sebetulnya virus HN ini, H1N1, H2N2, dan seterusnya, ini memiliki variasi yang sangat banyak. Sesungguhnya virus ini asal mulanya adalah pada hewan, dengan spesifikasi tertentu, ya. Ada beberapa kelas di situ, ada alfa, beta, gamma, theta. Ada yang bertahan pada hewan saja, tetapi ada yang kemudian bermutasi dan bisa menyebar kepada manusia. Di antaranya adalah H1N1, H2N2, H3N2. Itu adalah virus-virus yang menyebar dari binatang, kemudian menular kepada manusia. Nah, ini terlihat pada tahun 2004 ketika terjadi pandemi yang disebut sebagai flu burung.
Flu burung itu adalah flu yang menyerang unggas, di mana jutaan unggas di seluruh muka bumi ini mengalami kematian massal. Dan kemudian celakanya ini bisa menular kepada manusia. Ya, meskipun korbannya tidak sebanyak unggas yang meninggal dan menyebabkan kerugian luar biasa di seluruh dunia, dikarenakan unggas-unggas, ayam, burung, dan beberapa unggas peliharaan itu mengalami kematian massal. Nah, di situ virusnya bermutasi lagi menjadi H5N1. Tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 2009, dunia diserang oleh pandemi global lagi, yang disebut sebagai flu babi. Jadi penyakit yang ada di babi, virus corona yang ada di babi itu kemudian menular kepada manusia. Bukan main, yang terinfeksi sekitar 2 miliar penduduk bumi dan yang meninggal sekitar 500.000 orang. Dan menariknya, ternyata virus ini adalah virus yang bertipe H1N1, sama dengan yang terjadi di Spanyol pada tahun 1918 itu. Artinya virus-virus yang dulu ada itu kemudian bisa lagi menyerang kembali kepada manusia dan menyebabkan efek yang mematikan. Bahkan beberapa mengalami mutasi dengan kemampuan membunuh yang semakin tinggi. Sahabat sekalian, virus-virus ini kemudian bermutasi lebih radikal lagi menjadi virus-virus yang menyerang pernafasan, ya, sistem pernafasan manusia. Di antaranya yang tercatat adalah SARS, MERS, dan kemudian COVID-19 ini. SARS itu adalah flu corona yang sudah mengalami mutasi lebih radikal dan kemudian menyerang pernafasan manusia sehingga orang-orang yang terinfeksi itu mengalami gagal nafas dan kemudian mengalami komplikasi di dalam organ-organ vitalnya sehingga meninggal dikarenakannya. SARS adalah singkatan dari Severe Acute Respiratory Syndrome, yaitu sindrom pernafasan yang akut yang menyebabkan seseorang mengalami gagal nafas. Pada tahun 2002-2003, virus SARS ini menyerang Cina. Terinfeksinya tidak banyak seperti virus flu yang lain itu, sekitar 8.000-an orang yang terinfeksi, tetapi yang mengalami kematian sekitar 800 orang. 10% tingkat kematiannya. Dan yang lebih mengerikan lagi, beberapa tahun kemudian, di tahun 2012, di mana virus ini kemudian mengalami mutasi lagi dan menyerang kawasan Timur Tengah yang dikenal sebagai pandemi MERS, Middle East Respiratory Syndrome, yang menyerang kawasan Saudi Arabia. Dikabarkan virus ini menginfeksi sekitar 2.500 orang, tetapi dengan tingkat kematian yang sangat tinggi, yang meninggal adalah 850 orang. Kalau di persentase kira-kira 30-35% tingkat kematiannya. Memang penyebarannya tidak masif di kawasan tertentu saja, tetapi serangan patogennya yang menyebabkan kematian itu menjadi sedemikian tinggi. Dan yang sekarang yang sedang melanda dunia adalah mutasinya lagi dari coronavirus itu yang disebut sebagai SARS-2. Ini sama tipikalnya dengan SARS pertama yang menyerang Cina pada tahun 2002-2003 itu. Tetapi ini mengalami kebaruan lagi, ya, menyebabkan penyakit yang disebut sebagai nCoV-19, Novel Coronavirus Disease 19, karena ditemukan atau terdeteksi pada tahun 2019. Nah, perbedaan dari virus corona yang terbaru ini, dia memiliki tingkat penyebaran yang luar biasa cepatnya. Dalam waktu beberapa bulan ini saja sudah menjadi pandemi global dengan tingkat infeksi mencapai sekitar 2,5 juta orang dan yang meninggal itu sekitar 170.000 orang. Di Indonesia sendiri sudah menyerang sekitar 8.000 ya, yang terinfeksi dan yang meninggal sekitar 700-800 orang.
Ini menimbulkan kegoncangan di seluruh dunia karena kemudian dibarengi dengan resesi ekonomi disebabkan oleh efek lockdown yang sedang diterapkan di berbagai dunia. Sahabat sekalian, inilah sedikit ya cerita catatan sejarah tentang munculnya pandemi atau wabah di seluruh dunia yang terjadi di belahan dunia manapun ya, secara global dan kemudian mengakibatkan penyakit infeksi saluran pernafasan, ya flu dan SARS, MERS, COVID-19 yang menyebabkan atau memunculkan kematian dalam jumlah yang besar. Sahabat sekalian, di bulan Ramadan ini adalah waktu yang sangat tepat untuk kita melakukan introspeksi. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh hikmah. Maka kita mencoba belajar sebetulnya apa yang sedang terjadi pada umat manusia ini. Kenapa virus ini bisa muncul yang semula itu ada di habitatnya binatang, kemudian menyasar kepada manusia dan mengalami mutasi secara cepat karena virus itu memang tipikal genetiknya yang RNA itu menyebabkan dia bisa mengalami perubahan mutasi secara cepat. Allah berfirman di dalam surat Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak, telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan tangan mereka, agar supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Sahabat sekalian, sebenarnya virus-virus itu, penyakit-penyakit segala macam itu dimunculkan oleh ketidakseimbangan sistem yang disebabkan juga oleh sebagian besarnya oleh perilaku dan perbuatan manusia itu sendiri. Allah mengatakan di dalam ayat ini bahwa peradaban manusia semakin ke depan ini dengan segala macam teknologi yang dikembangkannya telah memunculkan perusakan-perusakan yang nyata sekarang kelihatan di daratan dan di lautan. Nah, di antaranya adalah rusaknya habitat alam, habitat binatang-binatang liar yang dieksplor sedemikian rupa, bahkan kemudian dijadikan makanan. Banyak orang yang kemudian berinteraksi dengan dunia satwa yang tadinya liar, itu menjadi berinteraksi secara intensif, bahkan dijadikan makanan. Nah, dari sinilah sebetulnya awal mula kontak ya, terjadinya penyakit-penyakit yang tadinya hanya terjadi pada binatang, dan khususnya binatang liar, hewan liar yang hidup di alam, menjadi menular kepada manusia. Dikarenakan manusia melakukan kontak yang intensif, bahkan menjadikannya sebagai menu makanannya. Yang kalau kita lihat sudah begitu banyak beredar di internet, tikus dimakan, ya, ular, kelelawar, curut, kecoa, segala macam. Di mana mereka itu sebetulnya memiliki penyakit-penyakit yang tadinya hanya bisa menular di kalangan hewan itu sendiri. Tetapi virus ini kemudian bermutasi karena terjadi interaksi dengan manusia dan kemudian menular juga kepada manusia. Sahabat sekalian, bulan Ramadan ini adalah waktunya bagi kita untuk melakukan introspeksi bahwa sangat boleh jadi sebetulnya penularan penyakit-penyakit ya yang tadinya hanya beredar di kalangan hewan itu kemudian menular kepada manusia. Sesungguhnya ada peran kita yang sangat signifikan yang menjadikan penyakit-penyakit itu, virus itu kemudian menular menjadi penyakit bagi manusia. Karena virus itu memiliki kemampuan untuk bermutasi, beradaptasi secara cepat ya. Nanti di episode yang lain kita akan berbicara lebih teknis lagi tentang itu. Tapi saya cuma ingin mengatakan bahwa mumpung di bulan Ramadan ini, di dalam suasana pandemi global ini, di mana banyak saudara kita, sahabat kita, ya kawan-kawan kita
terserang oleh penyakit ini dan sebagainya lagi, dipanggil oleh Allah, meninggal dunia dikarenakan penyakit yang mematikan itu. Maka ada baiknya kita untuk menengok peringatan Allah di dalam Al-Quran Al-Karim, bahwa Allah menimpakan musibah ini, bencana ini, wabah ini adalah untuk mengingatkan kembali kepada kita agar kita tidak keterusan untuk melakukan perusakan atau langkah-langkah yang salah terhadap alam sekitar kita. Nah, selain ini sebagai peringatan dari Allah, maka Allah juga memberikan informasi kepada kita bahwa segala macam cobaan itu sesungguhnya juga adalah ujian, agar kita bisa meningkatkan kualitas diri kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 155, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wan naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Sahabat sekalian, di sebuah ayat Allah mengatakan bahwa orang yang sabar itu selalu dibersamai oleh Allah. Innallaha ma'a sabirin. Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, segala macam cobaan, ujian, fitnah, musibah, bencana, itu sesungguhnya adalah sebuah mata pelajaran dalam hidup kita. Karena ketika kita meminta, bermohon untuk menjadi orang yang sabar, Allah itu akan memberikan pelajaran tentang kesabaran dalam praktek. Nah, orang lantas diberi dengan musibah, dengan bencana, dengan ujian, cobaan, dan seterusnya. Tetapi sesungguhnya itu juga diakibatkan oleh perbuatan tangan kita sendiri. Jadi saling berkelindan di situ. Orang yang beriman itu adalah orang yang bisa menempatkan posisinya dengan baik, menyikapi kehidupan dengan baik, apapun yang terjadi padanya, itu adalah sebuah pelajaran dan ujian yang digunakan untuk meningkatkan kualitas spiritualnya, kualitas jiwanya, mendekatkan diri terus kepada Allah Azza wa Jalla. Selain tentang kesabaran itu, Allah juga mengajarkan kepada kita perjuangan. Karena kesabaran itu sebetulnya kaitannya dengan perjuangan. Sebuah perjuangan yang ditopang, dilandasi dengan kesabaran. Allah berfirman misalnya di dalam surat Al-Insyirah ayat 5-8. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Maka sebenarnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Sungguh di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai mengerjakan sebuah urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya engkau berharap. Sahabat sekalian, ayat ini memberikan motivasi kepada kita. Selain kita disadarkan oleh Allah bahwa ini adalah akibat perbuatanmu, kemudian hadapilah dengan sabar, maka Allah kemudian mengatakan, sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Itu bukan setelah kesulitan ada kemudahan, bukan. Ma'a itu bersama. Jadi bersama dengan kesulitan sesungguhnya ada kemudahan, di situ ada solusinya. Maka Allah memberikan motivasi di sini. Sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan, artinya jangan takut pada kesulitan. Hadapi kesulitan itu dengan sabar. Insya Allah akan muncullah solusinya berupa kemudahan. Ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kemudian dilanjutkan, fa'idha faraghta fansab, maka jika kalian sudah longgar, sudah selesai mengerjakan sebuah urusan, sebuah perjuangan, jangan nganggur, tapi segera lagi bekerja keras. Ya. Fa'idha faraghta fansab, segera bekerja keras lagi untuk memberi atau mencari solusi-solusi masalah yang sedang kita hadapi. Fa'idha faraghta fansab,
wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Allah lah engkau menyandarkan diri atau berharap. Kenapa? Karena memang seluruh upaya itu hanya bisa kita lakukan, tapi hasilnya itu Allah lah yang menentukan. Ini adalah konsep tawakal. Nah, sahabat sekalian, bulan Ramadan ini adalah bulan untuk berlatih. Bukan bulan teori Ramadan ini, melainkan bulan praktek. Jadi, kita melakukan kontemplasi, melakukan evaluasi diri, bahwa barangkali memang ini kesalahan kita bersama. Ayo kita perbaiki, kita cari solusinya, kita perjuangkan bersama-sama dengan penuh kesabaran, dan hasilnya kita serahkan kepada Allah semata. Sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini ya kajian kita tentang Corona terkait dengan Ramadan di episode awal Ramadan ini. Nanti kita akan melanjutkannya dengan episode-episode yang lain. Kita mencoba menggali hikmah dari kasus yang sedang melanda kita bersama ini. Ada pelajaran apa sebetulnya yang terkandung di dalamnya. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas di episode ini Allah memberikan hikmah yang banyak, karena sesungguhnya lah bulan Ramadan ini adalah penuh hikmah bagi orang-orang yang memang berburu hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cangkir Tasawuf Modern, saat ini Anda sudah bisa mengakses kembali website www.fatmapress.com. Tentu saja dengan desain dan layout yang baru dan lebih modern, sehingga memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan untuk Anda dalam mencari buku-buku yang diterbitkan oleh Fatma Press. Selain itu, Anda juga tetap dapat menonton video-video Pak Agus Mustafa di fatmapress.com. Mau tahu apa saja buku karya Pak Agus Mustafa yang sudah menjadi materi di video-videonya? Mampir yuk ke www.fatmapress.com.